Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi hari ini kita mau masak nasi uduk daun jeruk komplit. Ada ayamnya, ada sambelnya, ada lalapannya. Jadi step pertama kita akan menyiapkan untuk ayam gorengnya terlebih dahulu. Ini aku punya 1 kilogram ayam filet bagian paha. Ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian akan kita marinasi dengan bumbu racik ayam goreng. Kurang lebih aku pakai setengah bungkus. Kemudian juga pakai kaldu bubuk dan juga sedikit garam. Ini kita aduk merata semuanya ke dalam ayamnya. Kemudian kita marinasi selama kurang lebih 1 jam. Jadi semakin lama sebenarnya semakin enak. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu ayamnya kita marinasi, kita akan membuat nasi uduknya. Nah, untuk nasi uduknya di sini aku pertama akan menumis bawang putih. Jadi bawang putihnya aku tumis ya, teman-teman. Ini aku cincang kasar, tapi kalau kalian bisa cincang lebih halus lagi lebih bagus. Ini kita tumis sampai dia harum, tapi jangan sampai gosong ya, teman-teman, supaya warnanya tetap cantik. Nah, sampai kira-kira seperti ini, kemudian kita matikan kompornya dan kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan beras. Di sini aku pakai 4 mug atau mungkin kurang lebih sekitar 600 gram beras. Kemudian berasnya ini sudah aku cuci bersih ya. Selanjutnya kita akan menambahkan bawang putih yang sebelumnya tadi sudah kita tumis. Ini tinggal kita tuangkan saja ke dalam berasnya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan bumbu aromatik yang lainnya. Di sini aku pakai 2 lembar daun salam. Kemudian aku juga pakai 2 batang serai yang sudah aku geprek dan juga kurang lebih 1 ruas lengkuas yang aku iris-iris seperti ini. Nah, untuk daun jeruknya di sini aku pakai kurang lebih 15 lembar ya, teman-teman. Ini sudah aku potong-potong iris-iris. Kemudian tulang bagian tengah daunnya itu sudah aku buang. Tambahkan kaldu bubuk dan juga garam. Kalau kalian menambahkan lada juga boleh. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan yang ukuran kecil saja seperti ini. Kemudian tambahkan air. Untuk airnya ini seperti biasa saja ya, sama seperti kalian masak nasi pada umumnya, jadi tidak dikurangi ataupun tidak ditambahi. Nah, kemudian ini akan kita aduk merata semuanya. Kita aduk-aduk semuanya. Kemudian kalian koreksi rasa ya. Kalau bisa di step ini air atau santannya itu harus asin ya, teman-teman, supaya nanti waktu nasinya itu mateng, dia rasa asinnya itu pas gitu. Jadi kalau misalnya kurang asin, nanti takutnya waktu dia mateng nasinya dia kurang asin gitu. Jadi kalau bisa usahakan di step yang ini tuh jadinya asin ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian langsung aja kita masak. Di sini aku pakai rice cooker aja ya, teman-teman. Tinggal kita masukkan, kemudian aku nyalakan. Di mode rice cookernya aku pilih yang steam ya, teman-teman, yang steam cooking. Kemudian akan kita masak sampai matang. Nah, selanjutnya sambil menunggu ayam dan juga nasinya matang, kita akan membuat sambal kentang dan juga teri. Aku di sini pakai teri nasi yang ukuran kecil-kecil. Tinggal kita goreng aja kentangnya sampai matang seperti ini. Kemudian kita goreng juga terinya. Nah, aku pakai teri yang ukuran kecil seperti ini ya, teman-teman. Kita goreng terinya sampai dia kering dan garing. Kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Selanjutnya kalau sudah kering tinggal kita akan menumis untuk bumbu sambalnya, untuk bumbu halusnya. Jadi bumbu halusnya seperti biasa, aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga sedikit tomat ya, teman-teman. Tinggal kita tumis sampai dia benar-benar harum, kemudian sampai benar-benar matang ya, teman-teman. Jadi benar-benar tanek sampai minyaknya itu keluar semua. Jangan lupa biasa tambahkan garam, gula, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Kita aduk-aduk merata semuanya. Usahakan dimasak sampai benar-benar matang ya, teman-teman. Kalau bisa tidak ada lagi kadar airnya, supaya sambalnya ini tahan lama. Kemudian terinya itu nanti dia tetap kriuk gitu, jadi nggak melempem. Karena yang menyebabkan teri melempem atau kayak masuk angin alot itu kan karena ada kandungan air di dalam sambalnya. Ini kalau udah matang cabenya, tinggal kita masukkan kentangnya, kita aduk-aduk merata semuanya.
Kemudian terakhir tinggal tambahkan teri yang tadi sebelumnya sudah kita goreng. Nah, di step yang ini kalian boleh kok matiin kompornya ya, nggak ada masalah. Kemudian tinggal kalian aduk-aduk dan kita pindahkan ke dalam wadah, kemudian kita sisihkan. Lanjut setelah yang satu ini, kemudian ini aku cek ternyata nasinya sudah matang ya teman-teman. Aku mau lihat apakah dia matang dengan sempurna atau tidak. Nah ternyata matang dengan cukup baik. Nah ini aku matikan dulu karena aku mau aduk. Kemudian kita aduk-aduk lagi nasinya semua dengan merata. Ini akan aku steam kembali ya teman-teman. Jadi aku pakai 2 kali metode pemasakan supaya nasinya itu benar-benar matang dan juga pulen. Ini kemudian aku masak lagi, aku tutup, kemudian aku masak lagi dengan metode yang sama, yaitu dengan metode steam. Nah, sambil menunggu lagi si nasinya ini matang, kita balik ke ayam. Jadi ini ayamnya udah selesai dimarinasi, kemudian kita akan menambahkan 1 butir telur. Tinggal kalian tambahkan. Jadi fungsinya ini nanti ayamnya tuh kriuknya itu tahan lama gitu ya. Kemudian aku juga menambahkan tepung bumbu serbaguna merek Sasa ya, aku pakai merek Sasa. Itu aku pakai kurang lebih setengah bungkus. Kemudian tinggal langsung kita aduk-aduk aja semuanya sampai dia benar-benar merata tepungnya. Nah, kalau misalnya sudah merata seperti ini, kalian cek rasa ya udah pas atau belum. Kemudian bisa langsung kita goreng. Kalau bisa minyaknya yang banyak, jadi ayamnya terendam ya teman-teman, supaya kriuk-kriuknya itu mengembang gitu ya. Nah tinggal kita goreng aja semuanya. Kemudian jangan lupa seperti biasa, jangan lupa kalian bolak-balik ya teman-teman. Usahakan ini dengan minyak yang panas tapi di api yang kecil supaya ayamnya itu matang sampai ke bagian dalamnya saja. Jadi tidak hanya kecoklatan di bagian luarnya tapi dalamnya nggak matang. Makanya pakai api yang kecil supaya luar dalam semuanya matang ya teman-teman. Jangan lupa kalian bolak-balik. Kemudian kalau misalnya warnanya sudah kuning kecoklatan cantik seperti ini, nah ini sudah bisa kalian angkat dan kalian sajikan. Nah lakukan ini sampai semua ayamnya habis digoreng. Kemudian nextnya kita akan kembali ke nasi. Jadi ini aku cek ternyata nasinya sudah mateng ya teman-teman. Wah harumnya bener-bener satu rumah itu kecium, mungkin sampai juga ke tetangga. Ini aku matikan, kemudian aku cek nasinya udah bener-bener cantik, udah mateng, rasanya juga enak, gurih, asin, semuanya udah dapet. Kemudian selanjutnya kita akan mulai untuk susun ya. Untuk susunnya ini aku nggak sempat ngerekam, maaf ya teman-teman. Jadi langsung ke plating akhirnya aja ya. Ini kalian bisa cek, lihat sendiri. Ini aku susun ada nasi, kemudian ayamnya kalian lihat ya, ayamnya itu cantik banget warnanya. Kemudian ada sambal kentang sama teri yang tadi juga udah aku bagi resepnya sama kalian. Aku juga tambahkan lalapan, ada selada dan juga timun. Ini aku tambahkan juga sambal terasi. Untuk sambal terasinya resepnya kalian bisa cek di short aku ya. Di short aku itu ada resep sambal terasi. Terima kasih semuanya sudah menonton video aku. Assalamualaikum teman-teman. Selamat mencoba ya.